semuanya, kembali lagi dengan saya Naito pada segmen bahas kendaraan. Dan kali ini saya akan membahas sebuah motor yang dimana motor ini di-request oleh salah satu follower saya di Instagram gitu. Maka jangan lupa follow ya. Nah, motor ini juga muncul di anime yang dimana menariknya nama seri anime atau sebenarnya light novel sih, light novel atau anime atau apalah itu berdasarkan dari nama motor tersebut. Nah, sedikit clue ini, motor ini 50 cc ya, 50 cc, dan juga ini motor ini salah satu motor yang merevolusioner dunia motoris di dunia, sorry bukan di Indonesia. Nah, motor apa itu? Ya betul, Honda Super Cup 50 cc. Motor ini cukup menarik untuk dibahas karena bisa dibilang motor ini salah satu yang membuat saya penasaran gitu. Bagaimana bagaimana feel berkendaranya, apakah unik, tapi yang pasti unik sih karena nanti akan kita bahas gitu. Nah, dan juga yang paling menariknya, gimana sih bawa motor kayak Honda Super Cup di jalanan kota Bandung gitu. Cuman saya ini lagi PSBB ya, dan juga gak ada motor Honda Super Cup, jadi ya udah mau gimana lagi. Nah, apakah feel-nya bakal seperti mengendarai di kota-kota Inggris atau gimana gitu, karena Bandung tuh lumayan unik ya. Nah, kita langsung bahas aja deh sedikit sejarah mengenai motor ini. Motor ini merupakan motor yang cukup revolusioner, bahkan dapat disandingkan dengan Volkswagen Beetle dan juga Ford Model T yang kalian harus tahu lah, dua mobil ini cukup merevolusioner. Ide motor ini muncul pada tahun 1956 ketika Soichiro Honda dan juga Takao Fujisawa pergi ke Jerman untuk ya tau lah, dan juga melihat popularitas moped yang dimana, atau sebenarnya moped ini dan motor ringan yang berseliweran gitu. Nah, Soichiro Honda langsung mengembangkan motor tersebut dengan memiliki spesifikasi yang dimana motor tersebut harus simple dan juga dapat dipakai oleh semua orang tanpa harus ribet gitu, dan juga yang pasti tahan banting motornya. Nah, mengapa demikian? Karena pada saat itu motor tuh banyak konsumen motor yang pada saat itu komplain gitu akan berisik, entah berisik tapi gak tahu berisiknya dari mana gitu, terus reliabilitasnya yang lumayan buruk. Jadi ya tau lah, motor yang misalkan mogokkan terus pasti bakal dikomplain, dan juga elektrikalnya dan sangat susah untuk digunakan. Tinggal lahirlah sebuah sepeda motor yang berevolusioner dan juga terkenal, Honda Super Cup. Motor ini terkenal karena banyak digunakan oleh orang pastinya, dan juga motor ini kalau misalnya kalian lihat-lihat di Jepang sana ya, di Jepang sana tuh wah, bisa dibilang kayak motor delivery ya. Enggak deh, bisa jadi sih kayak motor delivery-nya gitu. Kalau tahu mungkin kalau misalnya nonton Spider-Man yang masih garapan Sam Raimi, itu kan kalau nggak salah Peter Parker nganter pizza itu pakai Super Cup gitu, kalau nggak salah ya. Nah, karena banyak varietasnya, maka saya akan kerucutan lagi. Motor Honda yang mana sih? Honda yang pasti ini Honda motor Super Cup yang 50 cc yang klasik, yang dimana menurut info yang saya dapatkan, jadi Honda Super Cup yang ditampil di anime tersebut adalah versi tahun 2002, dimana edisi terakhir sebelum digantikan dengan model baru. Nah, sesuai dengan sejarahnya, motor ini sangat enteng, bahkan sangat enteng daripada berat badan saya ini. Ya, betul, saya sudah 80 kilo, sedangkan motornya 79 kilo. Kalau itu berat keseluruhannya, tapi berat kosongnya 75 kilo. Nah, konfigurasi satu seater, yang pasti kalau misalkan kalian lihat-lihat ya gambar-gambarnya, mungkin bakal insert aja entah di sini atau di situ. Ada kayak tempat buat nyimpen kayak semacam keranjang gitu. Ada juga keranjangnya itu di depan, jadi kayak depan belakang. Itu biasanya kayak buat delivery atau buat istilahnya buat usaha lah yang pasti. Nah, bisa dibilang mesinnya ini 4 tak yang pasti, SOHC 49 cc atau kita bulatkan saja menjadi 50 cc dengan tenaga sebesar 3,4 horsepower pada putaran 7000 rpm, dan juga torsi sebesar 4,7 Nm pada putaran mesin di 4500
dan juga menggunakan karbu Keihin PB8L dengan kompresi 10,1 banding 1. Perlu diingat juga bahwa motor ini akan jauh lebih menyenangkan untuk cruising santai gitu di jalan ketimbang dipakai kebut-kebutan, meskipun ada aja gitu yang dipakai kebut-kebutan, entah di bore up, entah di apa gitu. Nah, karena dengan mesin segitu emang sangat pelan, tapi ditambah dengan emang agak disayangkan dengan transmisinya hanya 3 percepatan. Makanya saya selalu bilang motor ini sangat cocok untuk cruising entah kayak cruising di Lembang, tapi memang jalannya agak nanjak, kuat lah harusnya. Nah, desain motor ini sangat klasik, bahkan untuk tahun 2002 pun motor ini sangat kerasa retro ya, bahkan sampai sekarang pun emang retro banget itu motor. Nah, yang sangat kerasanya itu adalah penggunaan Kickstarter daripada menggunakan electric starter gitu. Jadi kalian pernah ngengkol kan? Kayak gitu seninya, naik motor harus diengkol. Itu yang saya lakukan pada motor saya sendiri karena electric starternya rusak. Ya harus diakui karena usia juga, perlu dicek lagi itu takutnya ada yang bermasalah di motor saya. Nah, kemudian lampunya pun masih pakai lampu yang bulb gitu. Tau lah bulb itu kayak kalau misalnya motor dulu tuh itu lampunya itu kayak ada gas kawat gitu. Kalau misalkan putus dia langsung mati lampunya, otomatis harus ke bengkel nyari lampu. Murah kok lampu yang itu mah, kayaknya 4.000 dapat deh di bengkel pinggir jalan. Dan juga suspensi 8-nya yang terasa jenggot karena belum teleskopik, ya kan dibacanya teleskopik. Nah, jenggot tuh gimana sebenarnya? Perumpamannya gini, motor itu kan ngerem jalan set, ngerem kan biasanya ada G-force ke bawah gitu, set. Nah, kalau motor ini set, ya kalau misalnya ngerem kayak ngangkat ke atas gitu. Dan juga yang pasti remnya masih tromol, itu makin retro lagi. Nah, jika kalian ingin motor ini, kalian bisa lirik C50 yang mungkin harganya sudah digoreng, atau bisa lirik Honda Piton yang sama-sama udah digoreng meski memiliki vibe yang mirip dengan mesin yang sedikit lebih besar. Atau kalian bisa akali dengan menggunakan Honda Astrea dengan sedikit ubahan tentunya. Well, ya emang sebenarnya Honda Astrea itu basicnya Honda C-Series alias lamun orang Sunda mah bilang masih Honda Super Cup kene lah. Jadi dengan sedikit ubahan pasti bisa lah serasa feelingnya. Tapi kalau nggak salah Honda Super Cup masih pakai teleskopik ya. Ada sedikit ini sih, emang banyak ubahan sih yang pasti. Jika motor tersebut terlalu ketuaan, sebenarnya Honda sudah meluncurkan versi reborn-nya dengan teknologi yang lebih modern tentunya. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, and share video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa follow sosial media yang tampil di layar kaca kalian. Technically layar kaca gitu. Dan juga kalau misalkan mau request bahas apa lagi gitu, kayaknya kita saya coba-coba gitu. So, konten selain Eurokyang gitu. Meskipun konten Eurokyang masih menurut saya itu lumayan ramai gitu. Ya begitulah untuk ini. Tapi semoga aja banyak yang request kayak misalkan, atau gini aja deh, kalian komen di bawah mau bahas apa gitu, mau misalkan Honda Fit yang jadi mobil NPC, atau mungkin mobilnya yang dipakai emaknya Ilyas Vio. Itu menarik gitu sebenarnya, tapi masih bingung mau bahas apa gitu sampai sekarang. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya, and see ya.